Di suatu hari, di sekolah SDN Gadabung 2, ada seorang murid bernama Heru bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Seorang guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali Heru. Heru merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, Heru juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari Heru. Ting 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 ting. Pada saat jam istirahat, Heru terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkan. Langkahnya tertahan ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu, tapi tidak. Bu Eni, yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat Heru dan menghampirinya. Percakapan pun dimulai. Heru, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Ibu. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Oh, tentu boleh. Kebetulan ibu juga baru selesai ngajar, jadi kita punya waktu lah untuk berbincang-bincang. Ayo, sini kita duduk dulu. Baiklah, kira-kira Heru, ada apa sebenarnya? Boleh kamu ceritakan kepada ibu apa yang terjadi? Begini, Bu. Belakangan ini saya tuh merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oh, begitu. Kira-kira apa yang ingin Heru capai di akhir diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi masalah saja kok, Bu. Terus ada lagi? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Sebelumnya boleh kamu ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Heru? Begini loh, Bu. Itu Pak Iyo. Dia kan membuka les privat. Dan sebagian besar muridnya di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu lakukan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di Pak Iyo mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya ya, saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas loh, Bu. Begitu. Lalu, jika boleh ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Boleh kamu ceritakan kembali kepada ibu? Begini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa ya nilai yang saya dapatkan kok kecil banget ya, Bu? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini, Heru? Saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolahan, Bu. Jadi, saya menduga-duga bahwa saya mendapatkan nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di Pak Iyo. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan kira-kira? Belum sih, Bu.
Tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke Pak Iyo, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun, setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya lebih kecil. Baik, baik, baik. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui Pak Iyo untuk mengonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus, mengapa tidak kamu lakukan? Tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui Pak Iyo. Apakah guru tersebut sebelumnya pernah marah kepada kamu? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh Pak Iyo. Nah, kenapa tidak kamu coba saja? Itu kan akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui Pak Iyo tadi. Nah, betul itu. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan nanti? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Nah, bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun kamu tidak ikut les? Nah, begini Bu. Saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas loh. Nah, selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapat di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawe yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk masuk ke Peladda Bali untuk cabang olahraga voli, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Peladda ini sangat intens dan saya harus bolak-balik dan pasar Palangkaraya seminggu 3 kali. Wah, apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu, Heru? Sepertinya iya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu sebelumnya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau memang karena kamu kurang belajar karena banyaknya aktivitas kamu dalam bermain voli tadi? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Nah, setelah kira-kira kamu menjawab seperti itu, sekarang apa yang akan kamu? Saya tetap akan bertanya ke Pak Iyo untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan voli pada saat saya di Peladda nanti, karena jadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya loh, Bu. Oh, iya. Bagus sekali apa yang kamu katakan. Terus kira-kira adakah lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi, saya rasanya bisa meminta bantuan teman saya. Teman sebangku saya, Bu. Nah, kebetulan dia ikut les privat. Nah, teman saya adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya. Oke, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuan kamu tersebut? Rencana saya, Bu, yang pertama nih, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kemudian yang kedua, saya akan mengonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur
kegiatan belajar dan latihan saya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya, Bu, untuk membantu saya dalam belajar. Nah, bagus sekali itu. Ibu sangat suka rencanamu itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Heru? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Pak Iyo, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Oke. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman saya, Bu, untuk menemani saya menemui Pak Iyo. Selain itu, saya juga akan meminta untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan, Heru. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Eni, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Baik, Heru. Sama-sama. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.